Tetapi nggak mungkin untuk berdiam diri. Biasa aja sih, dan dari dulu ya mereka itu cuma cari perhatian aja. Mengenai apa yang terjadi di Indonesia, ternyata sudah ada juga yang post ini guys di Weibo. Hola everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak gencana, terutama melihat apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang, tetap semangat guys, jangan menyerah. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang what happened in Indonesia right now. Dimulai dari pembahasan soal Raffi Ahmad yang baru-baru ini mulai kritikan dari netizen. Bahkan nggak sedikit dari netizen yang menuding bahwa dia itu seperti tone deaf dan juga menyerukan agar memboikot Raffi Ahmad. Lantas apa yang terjadi? Jadi guys, seperti yang kalian ketahui bahwa untuk sekarang masyarakat Indonesia masih fokus pada masalah rencana pengesahan RUU Pilkada yang dijadwalkan pada tanggal 12 Agustus 2024 yang lalu. Aksi demo pun nggak terhindar dikarenakan banyak orang yang protes kepada DPR. Gak hanya itu saja nih guys, sejumlah public figure juga ikut bersuara. For the example, dicatat for the example karena yang bersuara juga lumayan banyak guys. Misal nih kayak Ariel Tatum, as you can see di sini Ariel Tatum itu udah ngepost banyak banget tentang what happened in Indonesia. Lalu ada juga Ayu Ting Ting. Selain itu ada juga Reza Rahardian, kemudian Arie Untung, hingga bahkan Bintang Emon turut ke jalan. Tidak hanya itu saja, ada juga Reza Arapoktopian yang terlihat membagikan makanan nih guys kepada orang-orang yang lagi ikut berdemo. Dan di tengah isu ini, salah satu public figure Indonesia yaitu Raffi Ahmad dinilai tak menunjukkan sikap seperti rekan-rekannya yang lain. Sementara banyak orang yang mengunggah peringatan darurat berwarna biru dengan gambar burung Garuda, Raffi Ahmad itu hanya membagikan kabar soal dibatalkannya pengesahan revisi RUU Pilkada dengan logo Prabowo Gibran. Adapun untuk bunyi cuitan yang dibagikan oleh Raffi Ahmad seperti ini guys. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang direncanakan hari ini, tanggal 20 Agustus, batal dilaksanakan. Oleh karenanya, pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus nanti, yang akan berlaku adalah keputusan JRMK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada saat awal rapat paripurna jam 10.00 waktu Indonesia Barat di pagi hari. Alright, jadi seperti itulah bagaimana bunyi postingan tersebut guys. Dan guys, pada akhirnya postingan inilah yang menuai kritikan yang tajam dari netizen. Beberapa komentar-komentar dari netizen seperti ini guys. Ini paling parah, asli ya. Mereka diam aja soal isu ini pun gak apa-apa banget. Tapi bikin postingan begini di saat orang yang turun ke jalan pada dipulin. Bahkan ada yang masih kayak the brain is not braining. Bener-bener insensitif, gak ada empati. Lihat ke bawah Raffi, banyak yang semakin sengsara dan akan terus tambah sengsara karena pemerintah udah gak purely demokratis lagi. Tolong hatinya dipakai. Harus banget kah pakai logo 02 ada lagunya Indonesia Pusaka biar kelihatan pro rakyat banget? Justru gara-gara postingan dia begini dengan logo tersebut malah memperpecah keadaan. Seolah-olah pendukung paslon tertentu dukung ini dan ini. Maksud logo tersebut apa? Beneran gak paham. Guys, gak usah kasih panggung ke mereka ya. Jangan like, komen, ataupun lihat story atau postingannya. Tinggalin. Kalau bisa blok. Mungkin sekarang stop nge-hype dia sekalipun idol lo diundang sama dia. Meskipun lo suka anak-anaknya ya, stop kasih engagement orang-orang yang egois. Dari sini kita semua punya alasan buat cancel dia, istrinya, keluarganya, dan antek-anteknya. Semoga habis ini nggak ada lagi pedem-pedem idol manapun yang nonton konten mereka, walaupun mereka collab sama idol kalian. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Intinya adalah banyak banget yang mengkritik Raffi Ahmad dikarenakan bagaimana postingan tersebut. Gak sedikit dari mereka yang berkomentar bahwa Raffi Ahmad seperti insensitif dengan bagaimana kondisi yang terjadi saat ini. Sementara itu, di postingan terbarunya, Raffi Ahmad membuat sebuah postingan dengan caption seperti ini. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat untuk segala masyarakat Indonesia terhadap problematika yang sedang berjalan, saya secara personal mendukung, menghormati, dan mengawal bagaimana keputusan MK. Saya sangat menghargai kepada teman-teman yang sudah bersuara turun ke jalan. Teman-teman semua luar biasa atas support dan kepedulian terhadap bangsa yang kita cintai ini. Mari kita terus menyuarakan dan kawal ini dengan cara kita masing-masing, baik itu menyuarakan langsung, turun ke jalan, ataupun dari lewat sosial media, dan cara-cara lainnya yang baik dan bijaksana tanpa anarkis dan provokatif. Saya yakin apapun yang kita lakukan memiliki tujuan yang sama, yaitu demi keutuhan NKRI dan martabat demokrasi. Semua untuk kebaikan bangsa Indonesia, semua untuk kejayaan bangsa Indonesia. Kita bergerak bersama rakyat Indonesia.
Alright, jadi sepatu itulah bagaimana statement dari Raffi Ahmad mengenai posisinya terhadap putusan MK. And how about your opinion for this one? Antar komennya guys di kolom komentar. Sementara itu ada ex-idol yang namanya adalah EAJ, yang mana dia juga turut menyuarakan mengenai apa yang terjadi dengan Indonesia. Tapi malah ada yang menyebutnya caper atau cari perhatian. By the way, kalian udah kenal gak sih dengan EAJ itu siapa? Kalau belum kenal mungkin kita bisa kenalan sedikit ya dengan Who is EAJ? EAJ atau yang dulunya dikenal sebagai J merupakan seorang musisi yang lahir di Argentina pada tanggal 15 September tahun 1992. Ia mengawali karirnya di industri hiburan Korea dengan mengikuti audisi survival show K-pop Star musim pertama. Setelah itu, J bergabung bersama dengan JYP Entertainment lalu menjadi anggota Day6 pada tahun 2015. Singkat cerita, pada tahun 2021, ia mengakhiri kontraknya bersama dengan JYP Entertainment, disusul dengan hengkangnya dia dari Day6 pada Januari 2022 dan memulai karir solonya di bawah nama panggung EAJ. Dan guys, sebelum lama ini dia berkolaborasi dengan musisi Indonesia yang bernama Hindia lewat lagu yang bertajuk Right Where You Left Me. So, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai EAJ. Dan untuk EAJ melalui sosial medianya, as you can see, dan di sini dia itu turut membagikan di sosial media pribadinya mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Dan ini menurut aku kayak komplit banget. Dan mungkin buat teman-teman yang kayak masih belum paham what happened in Indonesia right now, bisa baca-baca ya postingan yang sudah dibagikan oleh EAJ. Karena menurut aku ini tuh kayak ngebantu banget supaya kita itu bisa lebih paham mengenai apa yang sebenarnya terjadi di negara kita yang tercinta. Dan di postingan ini EAJ menuliskan, "Saya menyadari bahwa saya mungkin akan kehilangan kesempatan di tempat yang saya cintai." Maksudnya di sini. Dan orang-orang yang saya cintai juga. Tetapi nggak mungkin untuk berdiam diri ketika rekan-rekan saya berjuang untuk mendapatkan kesadaran. Mohon luangkan waktu sejenak untuk membaca tulisan ini jika kamu punya waktu. Dan tetaplah aman di luar sana. Alright, itu adalah postingan dari EAJ. Dan kalian tahu nggak guys, postingan dari EAJ ini akhirnya menuai sorotan dari netizen. Gak sedikit dari mereka yang sudah berterima kasih dan juga mengapresiasi bagaimana support yang diberikan oleh J. Namun gak sedikit pula yang berkomentar bahwa EAJ itu caper. Dan usai melihat bagaimana orang-orang yang berkomentar caper ini, netizen yang lain pun turut membela. Dan beberapa komentar mereka seperti ini guys. Mari kita simak ya. Buat yang bilang caper, ya nggak apa-apa sih, bagus ya. Yang penting bisa bikin awareness masyarakat naik, terutama K-popers nih, daripada artis-artis lokal yang apatis sama keadaan politik di negaranya sendiri. Dia lebih melek dibandingkan kebanyakan artis Indonesia yang tinggal dan menetap di Indonesia itu sendiri. Miris. Gak apa-apa sih ya kalau emang caper, tapi dia ngebantu banget nih buat dilihat orang luar selain kita dari Indonesia sendiri. Biar yang di dalam negeri juga pada minder, ngelihat orang luar aja bisa. Kok yang di dalam gak bisa? Biasa aja sih, dan dari dulu ya mereka itu cuma cari perhatian aja karena tahu penggemar mereka lebih banyak di Indonesia. Padahal ya dia itu kan public figure yang gak ada darah Indonesianya sama sekali. Tapi mau speak up seperti ini. Sedangkan di Indonesia masih ada aja rakyat yang tone deaf dengan bilang Indonesia baik-baik aja. J ini emang melek kok soal isu dunia dan dia mau belajar. Jadi gak heran sebenarnya kalau dia itu ikut bersuara. Yang bikin heran itu ya J aja yang bukan WNI peduli kok dengan isu negara ini. Sedangkan artis ini banyak banget yang tone deaf. Reply-nya pada ngatain caper dan nyari engagement. Padahal esensi dari spreading awareness kan emang nyari perhatian ya. Biar bisa dibaca oleh orang yang belum tahu dan jadi tahu. Dibanding sama artis apatis Indo, I have more respect on him. Tapi dia melek politik kok. Pernah speak up juga about Palestine. Mungkin karena aslinya orang US jadi nggak tone deaf kayak artis K-pop yang lain. By the way, dia collab bareng Baskara, jadi nggak heran kalau paham masalah ini. Bener juga sih. Soalnya beberapa waktu yang lalu, aku juga sudah ngebahas tentang J, yang mana dia itu memang kayak bener-bener vokal banget loh guys. Speak up soal apa yang terjadi di Palestina. Dan dia tuh speak up soal Palestina bukan baru-baru ini, tapi udah dari lama banget. Bahkan, dia itu juga kayak belajar tentang brand-brand mana yang harus diboykot. So, tidak mengherankan juga sih kalau dia juga menunjukkan kepedulian mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Terlebih ketika kita melihat bagaimana jejak digitalnya yang memang peduli dengan isu-isu sosial. And how about your opinion for this one? Antar komennya guys di kolom komentar. Sementara itu, mengenai apa yang terjadi di Indonesia, ternyata sudah ada juga yang post ini guys di Weibo. By the way, Weibo ini merupakan sosial media Cina ya guys. Ini langsung aja ya aku terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Oke, ini adalah terjemahannya. Di postingan ini, mereka tuh menyoroti tentang bagaimana Zeros. By the way, buat yang belum tahu, Zeros ini merupakan nama pandemnya Zero Base One.
Di postingan tersebut, mereka menyoroti tentang bagaimana Zeros yang ikut dalam gerakan untuk melakukan demo tersebut. Dan Eurobond dan guys, tidak hanya itu saja, mahasiswa yang juga ikut dalam gerakan itu disebutkan merupakan orang yang ngebiasin atau ngepikin Ricky Zero Base One. As you know bahwa Ricky sendiri merupakan member Zero Base One yang berasal dari China. Jadi nggak heran sih ketika mereka melihat ada Zeros, terus Zerosnya juga ngepikin atau ngebiasin Ricky pula. Netizen Cina pun langsung nih guys menyorotinya. Dalam postingan di Weibo, tweet tentang mahasiswa itu telah viral dengan mencapai 5.000 penayangan dalam lebih dari 40 menit. Dan gak sedikit dari mereka yang lantas memberikan dukungan kepadanya yang sedang berjuang on the right side. Dan kita juga masih seperti itu ya guys, kita harus mendukung saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang sedang lagi berjuang. Dan mari kita doakan juga semoga mereka diberikan kemudahan, keselamatan, dan juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Anyway, cukup sekian aja ya guys untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Isuki Mami dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.